Kenapa seringkali keputusan kita membuat runyam, memperkeruh situasi? Karena renungan kita negatif. Saya bahkan tidak anjurkan Anda merenungkan yang positif. Tapi firman Allah tepatnya. Kalau kita renungkan itu, jangankan keputusan kita, kata-kata kita pun akan berbobot dari Tuhan. Pagi ini kami datang ke gereja untuk membawa hidup kami dan kami letakkan di altar-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara seiman. Kalau sehari-hari kami menyembah sendiri, sekarang kami bersama dengan umat-Mu. Ya Tuhan, bersatu hati untuk meninggikan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai korban berkenan di pagi hari dan sepanjang hari. Dan kami buka lebar-lebar hidup kami untuk karya-Mu Roh Kudus. Sebab bukan gagah dan perkasa kami. Bukan oleh kedagingan kami, tapi kami mau hidup oleh Roh-Mu. Tuntun kami setiap hari, bawa kami kepada pengenalan yang lebih dalam lagi. Dan pakailah sesi firman ini untuk membawa umat semakin mendekat kepada Tuhannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sebab hamba tidak mampu, tapi kemampuan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Berikan shalom untuk orang satu sama lainnya. Praise the Lord. Hari ini saya mau menyampaikan tentang karunia-karunia Roh Kudus yang dituliskan di surat Korintus. Saya berikan judul 9 karunia Roh Kudus yang berguna untuk hidup kita. 9 karunia ini adalah karunia supranatural sebenarnya, tapi saya berusaha untuk bisa menjadikannya pegangan dalam kehidupan kita semua. Karunia-karunia ini menjadi kesalahpahaman di kalangan orang Kristen yang tidak percaya bahwa karunia itu masih ada. Bahwa waktu Roh Kudus itu sudah usai. Kita sekarang tebang pilih. Maunya hanyalah Roh Kudus yang mengajarkan kekudusan dan kebenaran. Padahal semua karunia-karunia ini berguna untuk gereja. Berguna untuk kehidupan orang percaya. Tanpa mengurangi kesupernaturalan daripada karunia-karunia ini. Saya mencoba untuk membahasakannya di arus bawah. Supaya jemaat bisa merasakan benefit dan merasakan gunanya. 9 karunia ini available, accessible, tersedia untuk setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kita baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7-11. Mari kita baca bersama-sama yuk ya. Ada di depan juga ayatnya 1 Korintus 12 ayat 7-11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Baca bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Memang kita tidak mengalir dalam 9 karunia di menit yang sama. Tetapi semua karunia-karunia ini adalah tools. Masing-masing karunia ini adalah alat untuk menolong umat Allah dalam pergumulan dan tantangan mereka. Kita semua punya kebutuhan. Kita semua punya kepentingan. Dan Tuhan ingin kita mengalami Roh Kudus secara nyata. Makanya 9 karunia ini sekalipun kita tidak mengalir di waktu yang bersamaan. Karena kebutuhan setiap orang tidak sama. Bahkan kebutuhan kita pun tidak bebarengan datang. Mari kita sama-sama percaya dulu bahwa karunia-karunia itu adalah milik kita. Bahwa diberikan untuk kita. Meskipun diberikan secara khusus tepat pada waktunya. Seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus itu nyata. Dan dia ingin menolong kita. Saya ingin memberikan contoh kepada masing-masing karunia ini saat ini. Yang pertama-tama di kebaktian 1 saya mau banyak fokus ke satu karunia. Namanya karunia untuk berkata-kata dengan hikmat.
Mari kita buka sekarang di 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Contoh karunia berkata-kata dengan hikmat di perjanjian lama. Ini bukan karunia hikmat, hikmat bukan karunia, hikmat itu fondasi. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat tidak dimiliki oleh seseorang. Hikmat harus ditemukan di hati setiap orang percaya. Ini bukan karunia hikmat, sebab hikmat bukan karunia. Ini karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Words of wisdom, bukan wisdom. Bahkan di Alkitab ada kitab hikmat seperti Amsal, Pengkhotbah. Itu semua untuk kita. Tetapi ini karunia yang diberikan secara spontanitas oleh Tuhan. Ketika kita memerlukannya, saya jadi ingat perkataan Yesus di Perjanjian Baru. Yesus berkata, kalau kamu diperhadapkan di mahkamah agama atau suatu situasi yang sulit, don't worry. Come ready, datanglah dengan hati yang penuh dengan Roh Kudus dulu. Nanti kata-kata itu akan diimpartasikan. They will be granted to you. Kata-kata yang tepat itu nanti akan diberikan kepadamu. Roh Kudus yang akan memberikannya. Bapa akan memberimu kata-kata tepat waktu dan tepat guna. Sehingga kamu tahu bagaimana menghadapi dan menjawab orang-orang yang menuduhmu. Sehingga kamu bisa membuktikan bahwa dirimu tidak bersalah. Kalau memang demikian, Yesaya 54 berkata. Tuhan itu akan memberikan kepada kita. Dan ini berguna bukan hanya untuk situasi pengadilan misalnya. Tapi parenting juga. Leading atau memimpin seseorang dalam kepemimpinan kita. Dalam tugas-tugas kita. Dan juga sangat bermanfaat dalam berkhotbah. Saya selalu minta karunia ini kalau saya sebelum khotbah. Beri saya kata-kata hikmat Tuhan. Supaya jemaat bisa mengerti sesuatu yang dalam, dipermudah. Bukan saya berteologi ria, membuat rumit firman Allah. Bahkan kata-kata hikmat itu bisa disusun demikian rupa. Ini bukan soal fasilida, karena fasilida bisa aja orang tanpa Roh Kudus kalau memang dia bakatnya demikian. Tetapi ini kata-kata yang akan mengubah hati seseorang. Tidak perlu bertele-tele. Susunan kalimat dan kata-kata itu bisa mengena, membuka pengertian, atau menjawab seseorang. Ini juga perlu untuk konseling. Dan ini juga perlu untuk komunikasi kita dalam keluarga, untuk meeting, untuk rapat dan sebagainya. Dan terutama untuk memecahkan masalah. Kata-kata hikmat itu penting sekali. There is power. There's power in them. Ada kuasa di dalam kata-kata hikmat kalau karunia itu dari Roh Kudus datangnya. Kita lihat sekarang ceritanya di 1 Raja-Raja pasal 3. Ayat 16, ini judul di Alkitab kita, Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Cerita yang sangat klasik tentang Salomo membereskan pertikaian antara dua wanita rebutan baby. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Saya berikan penjelasan dulu dalam hal ini. Hikmat Salomo adalah bagaimana saya bisa menjelaskan hikmat itu apa ya. Hikmat kalau bukan hanya permulaannya adalah takut akan Allah. Hikmat itu memang permulaannya takut akan Tuhan. Tapi hikmat sendiri tidak berakhir pada takut akan Allah. Hikmat itu sebuah aplikasi. Atau sebuah kemampuan. Untuk menerapkan pengetahuan firman. Atau pengetahuan kita akan Tuhan. Dengan cara yang baik dan benar. Hikmat itu the ability to apply knowledge for the right use and right purpose. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan firman untuk tujuan yang baik dan benar. Dan kata-kata hikmat itu muncul sebagai sebuah pedang roh dalam setiap situasi yang diperhadapkan kepada kita. Saya bolak-balik ditolong oleh karunia ini. Sebenarnya saya ini sono-sononya saya nggak fasilida. Kalau memang bukan momentumnya gitu saya diajak bicara saya ae. Kadang-kadang kata-kata saya juga tidak berbobot. Tapi ketika memang saya ditaruh pada spotlightnya, tidak tentu di atas mimbar. Tetapi ketika situasi itu akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Tuhan memberi saya kata-kata brilian untuk saya ucapkan. Dan itu mengubah situasi dan kondisi. Bahkan memutarbalikkan pikiran orang dan bisa menaklukkan semua kubu-kubu pikiran manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan. Sometimes I'm amazed myself. Kadang-kadang saya sendiri bisa terkagum-kagum.
Jangan kagum sama diri sendiri, saya tidak lakukan itu juga. Terkagum-kagum, bagaimana Tuhan bisa menaruh kata-kata yang saya tidak pikirkan. Kata-kata yang tidak saya duga, ketika keluar saya sendiri terkejut, loh kok bisa begitu ya? Dan itu ada power, ada kuasa di dalamnya. Kita nggak kesurupan, kita kepenuhan. Dan waktu kita penuh dengan Roh Kudus, Petrus berdiri dan berkata, saudara-saudara, nilai sendiri. Apakah kami sepatutnya lebih taat kepadamu manusia daripada taat kepada Allah? Semua orang mereka terkagum-kagum, mereka tercengang karena mereka semua mahkamah agama tahu bahwa orang-orang yang mereka tangkap ini sekelompok nelayan, illiterate atau buta huruf bahkan. Kok bisa keluar kata-kata seperti itu? Mereka tidak kurang ajar terhadap imam besar, tapi mereka berkata, coba nilai sendiri, menurut Anda sepatutnya saya lebih taat sama manusia atau pada Allah? Mereka nggak bisa ngomong. Kalau mereka berkata taat pada kami, mereka kan dihujat oleh rakyat. Kalau mereka berkata taat pada Allah, kenapa kami kau sesah? Yesus ditanya, dengan kuasa mana, otoritas mana kamu melakukan semua mujizat? Tuhan bilang, aku tanya dulu sama kamu. Kamu jawab pertanyaanku, aku jawab pertanyaanmu. Dia berkata, kenapa Daud berkata dalam tulisannya, dia menyebut keturunannya itu di atas tahta, kepadamu Allah. Padahal itu keturunannya. Jawab dulu, Mesias anak Daud bukan? Apakah Mesias juga Allahnya Daud? Mereka gak bisa jawab. Dikasih koin, waktu Tuhan tanya, bayar pajak, boleh gak bayar pajak kepada Kaisar? Kaisar itu zaman dulu orang Roma itu penjajah. Jadi kalau Yesus berkata bayar sama mereka, ini bukan government yang sah, bukan pemerintah bangsa. Ini penjajahan. Kalau Yesus berkata, iya, semua orang Yahudi akan antipati sama dia. Wah, berarti dia ini pengkhianat bangsa, negeri sendiri. Tapi kalau dia berkata, jangan, Yesus bisa tangkap oleh tentara Roma. Yesus bisa dianggap sebagai pemberontak atau pembangkang. Tuhan bilang, kasih aku koin. Wajah siapa? Wajah Kaisar. Berikan pada Kaisar apa yang milik Kaisar. Kalau kamu pakai mata uang ini, mereka berhak. Berikan pada Allah yang milik Allah. Sebelum kita baca ini ya, saya kasih cerita-cerita dulu. Waktu saya pergi ke Israel tahun 2013, saya khotbah di teritori Palestina. Orang-orang disembuhkan, di antara orang yang disembuhkan itu adalah orang-orang yang menertawakan Yesus yang rame-rame waktu saya secara sah dengan izin di tangan. Saya menyampaikan firman ketika lagu-lagu pujian dinaikkan. Itu mereka yang huru hara membuat kerusuhan itu yang sembuh dulu. Ketika saya berkata, di Bethlehem ini tempat Yesus lahir. Yesus itu masih ada. Dia bukan hanya lahir di sini, sekarang dia di sini. Tuhan itu meneguhkan perkataan hamba Tuhan. Sembuh itu orang-orang yang membuat kerusuhan. Mau tahu, ternyata kerusuhan terbesar bukan dari orang, tetapi dari panitia lokal. Bukan gereja Mawar Siaran tentunya. Sebelum mikrofon saya serahkan, saya ditanya sebuah pertanyaan di depan semua and televised. Pastor Philip tentunya mengasihi kami. Tembok pemisah Israel Palestina di depan ini. Di depan kelihatan temboknya, tinggi meteran. Tentunya Pastor Philip berharap dan berdoa agar tembok ini diruntuhkan. Supaya tidak ada pemisahan antara Palestina dan Israel kan. Saya jawab, iya. Saya gak kembali ke Israel. Saya gak bisa terbang dari Bethlehem. Saya harus terbang dari Tel Aviv. Saya bilang, tidak. Saya gak keluar dari Palestina. Di depan semuanya, kalau Anda grogi di depan semuanya, saya juga tukang grogi di depan orang sebenarnya. Sebagai anak kedua yang seringkali plin-plan. Saya ditodong dengan pertanyaan seperti itu setelah orang-orang sembuh dan terima Tuhan. Itu di alun-alun kota, itu outdoor, Anda type di YouTube sudah keluar itu laporan kemenangannya. Saya menjawab, tapi di dalam laporan itu saya tidak masukkan ini, hanya cerita ke jemaat. Tuhan kasih saya hikmat langsung on the spot. Father God gave me the word. Allah Bapa memberikan kepada saya, titipkan kata-kata dan Roh Kudus urapi kata-kata itu. Saya pegang mikrofonnya sekali lagi. Saya berkata, concerning this wall, pakai bahasa Inggris saya ucapkan, bahkan bukan bahasa kesatu saya. Mikir itu perlu translation, perlu terjemahan dulu. Tapi untungnya Roh Kudus tidak pernah serahkan saya ke maut.
Saya berkata, concerning this wall, tembok ini, bukan pada wewenang saya, ini kedaulatan Allah, berdiri atau runtuh. History of this world atau sejarah dunia di tangan Tuhan. Tapi the wall in your heart, tapi tembok yang ada di hatimu, Palestina, Israel atau bukan, benci antara sesama, iri, pertikaian, itu urusanku hari ini untuk aku runtuhkan dengan kasih dan dengan firman Allah. Tercengang dia, gak bisa jebak saya. Tembok di dalam hati Anda, mungkin antara suami istri, termasuk ras bangsa, politik segala, pokoknya hati manusia, saya gak peduli bendera. Saya datang ke sini sebagai ambasador kasih dan kebenaran, itu yang aku runtuhkan. Semua diam, akhirnya tepuk tangan, turun ke bawah, saya lap keringat saya. Saya hampir mati di atas itu. Bapak ibu saudara, words of wisdom adalah kata-kata yang not pre-thought of, tidak dipikirkan lebih dulu. Tapi kalimat itu akan membawa maju agenda Tuhan dalam hidupmu dan agenda Tuhan dalam kehidupan orang lain melalui dirimu. Kita sekarang baca bagaimana kita mengaplikasikan ini ya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan, ayo kita swimming atau kita berenang bersama-sama di ayat demi ayat. Mulai ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Konteksnya gak bagus. Ini 2 pelacur, ini bukan perempuan baik-baik. Kalau mereka sudah amoral, biasanya mereka juga gak jujur. Jadi raja gak gampang nih Salomo. Buktinya ini kasus susah, kalau gak dibawa langsung ke meja raja. Biasanya mereka ada hakim-hakimnya. Tapi karena hakim-hakim juga sudah angkat tangan, raja turun tangan. Janganlah Anda takut kalau diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Seperti tali yang bulat. Jangan takut, ada Roh Kudus. Dalam ketidakpastian, ketidaktentuan, dan dalam kejahatan hati manusia sekalipun di dunia yang gelap ini, ada terang Kristus. Kata-kata hikmat ini guiding light. Atau sebagai cahaya yang membimbing kita. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal. Menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Saya langsung tahu di ayat 16 bahwa Salomo harus mengambil keputusan di antara 2 kesalahan. Kata-kata hikmat itu berguna bukan hanya untuk bisa memisahkan yang benar dari yang salah. Tetapi mana yang lebih benar di antara 2 orang yang salah. Bayangkan, saya yakin perempuan sundal ini semua membuat kesalahan. Ini bayi-bayinya, bayi-bayi ilegal ini. Ini bayi-bayi mereka, satu yang mati ini, 2 adalah bayi hasil perjinahan dan percabulan. Pasti mereka sendiri gak clear, gak jelas papanya siapa, ayo. Mereka gak tahu. Jadi Salomo langsung ngerti nih, waduh Tuhan, hari ini aku datang ke kantor, ternyata diperhadapkan dengan masalah yang begitu rumit, hanya Tuhan yang tahu. Belum ngomong ke ayat 17, belum lanjut. Salomo tahu apa yang dia hadapi di sini. I have to decide between wrongs. Aku harus memutuskan hari ini. Di antara 2 yang salah ini mana yang lebih benar. Wah, sulit sekali. And it was televised, artinya semua yang Salomo lakukan meskipun belum zaman teknologi dipandang oleh seluruh bangsa. Hari ini jatuh bangunnya seorang raja kalau kasus ini tidak selesai. Raja dipermalukan dan nama Tuhan lebih dipermalukan lagi. Pernahkah Anda terhimpit dalam sebuah masalah? Maju salah, mundur salah. Saya pinjam kalimat Dono Kasino Indro. Pernah diperhadapkan seperti itu? Mungkin juru selamatnya dengan J, huruf kecil, adalah kata-kata hikmat yang Allah akan berikan kepadamu. Di antara 2 orang perempuan sundal yang berdiri di depannya. Hari itu Salomo diperhadapkan dengan sebuah rapat. Mereka berdiri di depannya, kata berdiri di depannya di situ. Menjelaskan kepada kita bahwa ada sebuah meeting yang terjadi. Berdiri di depannya itu formal sekali. Ini adalah bayangkan suatu situasi peradilan. Hakim-hakimnya pun gak tahu bagaimana memutuskan. Salomo harus memutuskan sendirian. Kata perempuan yang satu kita dengarkan. Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Ini mungkin rumah bordilnya. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Perhatikan kalimat berikutnya. Kami sendirian. We were alone. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah.
Hanya kami berdua saja dalam rumah, berarti tidak ada CCTV. Susah untuk diketahui mana benar, mana salah. Siapa yang bisa memancing kebenaran di situasi seperti ini? Ini namanya memancing ikan tanpa alat yang memadai di air atau sungai yang keruh, apalagi di rawa-rawa. Susah ini. Kalau saya lihat narasumbernya 2 orang perempuan sundal, apa yang saya bisa percayai? Bayangkan jadi Salomo. Apa yang bisa saya pegang? Mereka sendiri tidak bisa dipercaya dengan kehidupan kok. Orang kalau hidupnya gak keruan, kata-katanya juga gak akan keruan. Orang yang hidupnya sembarangan, saya tidak akan percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya. Salomo mikir, saya bisa bayangkan hikmat mulai berbicara. Sebelum keluar kata-kata, ada perenungan. Bagaimanapun juga 2 orang ini adalah ibu atau mama. Minimal 1 pasti ada naluri keibuannya. Bukankah ada lagu, kasih ibu? Kasih ibu yang terbesar. Di setiap negeri, setiap bangsa, setiap kebudayaan selalu ada lagu begitu. Bahasa Indonesia juga ada kasih ibu. Nana kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bahasa Chinese juga ada. Sesang cium mama hao. Setiap budaya ada tuh. Salomo tidak bodoh. Makanya dia ini orang yang penuh hikmat. Pasti ada salah satu naluri ibu. Dia tidak mau main dalam perdebatan. Dia masuk ke nurani mereka. Powerful sekali. Andai kata kita bisa begitu sama anak-anak kita, terbuka komunikasi, ya kan? Andai kata kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita pimpin, kita tidak akan menjadi pemimpin yang buruk, bukan? Andai kata kita mengerti seluk-beluknya masuk, meskipun rival atau kompetitor kita banyak, tapi kalau kita tahu bagaimana masuk ke hati orang, bukankah deal di tangan? Meskipun harga kita kalah, karena orang sana memang mau merusak harga. Dalam dunia bisnis ada kata, hikmat Roh Kudus bekerja. Bapak ibu saudara, hikmat itu seperti ini bunyinya di Amsal. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Bukan berarti hikmat itu menjamin selalu bahwa kita akan berhasil secara materi. Apalagi kekayaan jangan dicari. Tapi hikmat itu tidak mengecewakan. Hikmat itu membawa kita maju, hikmat tidak membawa kita jatuh. Waktu Salomo melihat itu dia berkata, Tuhan tolong aku. Lebih tepatnya tolong mereka. Atau lebih tepatnya lagi, tolong salah satu mereka yang benar ini. Karena ini pertikaian, ada yang benar pasti. Orang boleh salah. Salomo tidak menghakimi, kamu perempuan sundal. Tapi dalam kasus ini selalu ada yang benar, selalu ada yang salah. Orang salah aja ada yang benar, ada yang salah loh. Apalagi orang benar, ada yang benar. Salomo berkata, no, aku menolak untuk melihat masa lalu orang itu. Aku akan lihat kasus per kasus. Aku akan lihat apa yang di hadapan. Salomo ini, saya coba untuk menelaah, untuk bisa mengoperasi lewat firman ini, lewat ayat ini, bagaimana cara berpikir Salomo sebelum keluar kalimat yang paling mutakhir membuat everything solve. Semuanya terselesaikan di meja raja. Saya berdoa dan berharap agar lewat firman yang saya bagikan hari ini, hikmat bertambah di gereja kita. Bukan Farisi ya. Farisi itu sok pintar dan sok suci. Bukan yang itu. Hikmat itu pertama-tama kata Yakobus murni. Hikmat itu pertama-tama apa? Coba baca. Hikmat yang dari atas itu seperti apa. Tapi saya coba untuk membedah otaknya Salomo dalam hal ini. Ini bukan IQ. Ini God Q. Saya harap kita mengerti bagaimana kita memutuskan. Sebab pesan pengembalaan ini adalah membantu Anda untuk bisa mengambil keputusan. Supra alami, coba saya jelaskan secara alamiah. Kita tahu di dalam rumah tidak ada orang waktu itu ayat 19. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ya tertindih sama mama. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Tuker nih ceritanya. Zaman itu belum ada suster. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Kalau saya jadi Salomo udah garuk-garuk kepala. Waduh, mana bisa dibuktikan, siapa yang tahu, mana evidence-nya.
Tuker bayi itu kejahatan sekarang masih ada loh. Saya dengar di dunia modern, makanya kita bisa parno-parno sendiri. Waktu saya punya anak, saya pastikan saya liatin anak saya. Meskipun gak bisa jauh-jauh lah ya, buah gak jauh jatuh. Gak jatuh jauh dari pohonnya. Anak kami itu loh mirip kami, tapi saya tetap liatin. Jangan sampai ketuker ya. Saking paranoidnya, enggak lah. Kemungkinannya kecil terjadi. Tapi ini disengaja. Siapa yang tahu ya kan? Salomo berpikir, mana gua tahu. Salomo ngerti ini bukan salah hakim-hakim yang dia angkat lalu dipecat. Yang ini memang susah. Tahu nggak hikmat itu tidak timbul dari studi atau Anda mempelajari. Hikmat itu timbul dari kedekatan, bukan pengetahuan. Makin dekat kita sama Tuhan, kita makin berhikmat. Makanya orang-orang yang ngaku dia dekat sama Tuhan, kalau kita nggak bisa lihat hikmatnya jangan percaya. Tapi orang-orang yang merasa berhikmat dan bijaksana tapi hidupnya amoral juga jangan percaya. Karena buah pohon itu berbicara sendiri. Karena hikmat Allah, Yakobus katakan, hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni atau holy. Tapi saya pelajari di sini. Disinilah hakim-hakim tidak bisa berbuat sesuatu. Karena waktu itu Salomo pada waktu masih bagus. Nanti dia memang meninggalkan Tuhan. Ternyata orang berhikmat pun kalau nggak jaga hati dengan segala waspada juga bisa hilang tapak kakinya dalam kerajaan sorga. Hati-hati ya, hati-hati juga jangan sampai kita menjadi mantan bijaksana. Tapi saya pelajari di sini, pada zaman itu Salomo lah yang paling dekat hubungannya sama Tuhan. Begitu dekatnya sama Tuhan, hikmatnya itu loh. Salomo tidak bisa pecat hakim-hakimnya, dia tahu bahwa ini nggak bisa dipelajari di university. Ini hanya muncul dari kedekatan dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Salomo tidak sama sekali bergeming menghadapi situasi ini. Ayat 21, ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan, diamat-amati. Kita aja loh. Di zaman modern ini, apalagi zaman dulu belum ada suster dan semuanya hanya bidan-bidanan dan ini di rumah bordil, ini di lokalisasi. Ini di daerah-daerah merah, red zone. Kita aja di zaman modern ini yang paranoid bisa liatin terus anaknya, udah diapalin kok, tanda lahirnya di mana. Gelang di tangannya ditulis marga kita, Baby Mantova. Saya bisa bayangkan, mama yang asli pasti tahu ini bukan anakku. Tapi bukti itu kan subjektif karena Salomo tidak tahu. Salomo nggak ada di situ. Dan terus terang loh ya, kalau bukan anak kita sendiri, bayi itu semua tampaknya sama. Saya pernah tanya sama satu dokter anak. Dokter anak itu tertawa, berkata, semua orang berkata, ih mirip sama papa, mirip mama. Sebenarnya anak itu kalau bayi baru lahir itu mirip semua. Mana ada yang mirip siapa sebenarnya? Mana bisa tahu? Salomo juga bisa bedain yang mana mirip sama kamu, nggak bisa. Mungkin anaknya dibawa siapa tahu ya kan, anaknya di luar sementara mereka berdebat. Ketika bangun pagi aku menyusui, ini bukan anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, coba dengarkan pertikaian. Perempuan yang lain berkata, bukan, langsung disangka, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Salomo mulai baca, ini kok pakai emosi, satu emosi ibu, satu emosi nafsu, tapi tunggu dulu, masih terlalu dini. Tidak bisa lewat persepsiku ini menjadi solusi. Nanti lihat ya, solusinya bukan pada penilaian Salomo. Sekalipun Salomo punya kepekaan dan Salomo punya naluri. Dia punya firasat. Firasat kita kadang benar, tapi nggak selalu benar. Tapi nanti yang menjadi solusi beneran adalah kata-kata hikmat yang muncul dari mulut Salomo. Saya tunjukkan kata-kata hikmat ini, kalau diucapkan di konteks yang lain, sangat salah kedengarannya. Tidak bisa kata-kata hikmat di satu situasi itu dipakai untuk situasi lain, atau di mulut orang lain pun beda kuasa. Kata perempuan yang lain itu bukan, anakku lah yang hidup, anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Dua perempuan berkata yang sama, bukan. Tapi ayat 22 saya bayangkan. Dalam bukan-bukanan itu, Salomo bisa membaca. Bukan yang satu ini keluar dari hati yang sangat-sangat pedih mengasihi anaknya yang diambil. Yang satu lagi berkata bukan. Kalau Anda baca kalimatnya persis sekali.
Bukan anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Cuman terbalik, yang satu berkata anakku lah yang hidup dan anakmu yang mati. Yang satu berkata anakmu yang mati dan anakku yang hidup. Aduh, gimana nih yang benar yang mana? Salomo bisa mengerti langsung secara firasat. Yang satu kayaknya teriakan ibu, yang satu teriakan maling. Tapi Salomo berkata, nggak bisa, aku nggak bisa hakimi dengan cara begini. Tuhan itu bekerja sebelum muncul dari kata-kata itu, Tuhan itu bekerja lewat perenungan. Makanya itu renungkan firman siang dan malam. Ini akan mempengaruhi sini. Yang kau renungkan di sini itu akan mempengaruhi sini. Yang mempengaruhi sini akan keluar dari sini. Yang keluar dari sini itu akan memperkeruh situasi atau menyelesaikan masalah. Sebab pada kata-katamu ada kuasa. Waktu sampai di sini dan keluar dari mulut atau lidah bibir kita, kita bisa menjadi bagian dari solusi atau bagian dari problema. Dan Salomo itu, apa yang ada di hatinya, itu keluar di mulutnya. Sebab apa yang di mulutmu itu dari hatimu. Salomo mulai perenungan terjadi. Saya tunjukkan prosesi ilahi di dalam hati. Terjadi processing di sini. Terjadi buffering, termuter. Salomo mulai mikir, dia mulai lihat kanan, lihat ke kiri wanita yang satu dan wanita yang lain. Dan dia pasti berdoa. Ada kalanya kita menghadapi sebuah situasi, milikilah hubungan komunikasi dengan Allahmu yang tidak terputus. Sekalipun doa tidak di dalam ruang doa. Sekalipun tidak komat kamit mulut kita, lebih baik komat kamit pagi hari. Saya kalau komat kamit doa sungguhan itu pagi-pagi. Karena nanti waktu siang saya nggak punya waktu untuk berdoa begitu. Karena itu saya harus bisa berdoa di dalam hati. Seperti Nehemia ketika menghadap raja. Dia berseru dalam hatinya untuk diizinkan cuti bangun tembok Yerusalem. Hati kita tuh harus bisa teriak sama Tuhan. Dan seperti Salomo lakukan, Tuhan kasih aku kata-kata hikmat untuk selesaikan ini. Sebab aku sebagai raja hari ini tiada hakim lagi. Aku harus ketok palu. Apalagi seorang leader. Whether apakah Anda leader dalam sebuah company. Apakah Anda pemimpin dalam kelompok kecil atau kelompok yang lebih besar. Bahkan Anda kalau mempengaruhi orang yang ada dalam hidup Anda. Setiap orang meskipun dia pekerjaannya biasa. Dia adalah kuasa dan otoritas di keluarganya. Jadilah seorang pemimpin yang mudah diikuti. You must decide yes upon yes, no upon no. Ya atau tidak. Gak bisa hari ini berkata tunggu dulu ya. Lalu pergilah mereka berdua. Lalu Salomo berkata, kasih aku waktu, aku doa dulu. Gak ada waktu, ini keluar bisa bunuh-bunuhan itu. Yang mati bayi. Nanti yang keluar, nanti berikutnya terjadi kasus murder. Siapa tahu. Homicide. Atau kasus pembunuhan. Itu bisa runyam jadinya. Semua di tangan Salomo. Can you feel the pressure? Rasa gak tekanan jiwa yang dihadapi oleh Salomo? Dua-dua berkata, bukan. Tapi Salomo sudah ngerti yang mana. By this time ayat 22, saya tahu Salomo sudah tahu. Kata-kata hikmat itu bukan kesurupan tiba-tiba lalu ngomong sesuatu. Enggak, itu keluar dari perenungan. Kata-katanya enggak dipikirkan. Tapi dia renungkan. Apa yang di hatinya itu perenungannya menyenangkan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Hati-hati yang kau renungkan. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Mau tahu kenapa keputusan kita tidak disertai? Kenapa seringkali keputusan kita membuat runyam, memperkeruh situasi? Karena renungan kita negatif. Saya bahkan tidak anjurkan Anda merenungkan yang positif. Tapi firman Allah tepatnya. Kalau kita renungkan itu, jangankan keputusan kita, kata-kata kita pun akan berbobot dari Tuhan. Karena itu, saya mau tunjukkan bahwa karunia berkata-kata dengan hikmat itu memang supra alami. Tetapi hati kita
harus secara natural berjalan dengan Tuhan. Ternyata keluar dari roh yang sehat. Keluar dari sebuah hubungan yang tak terputus dengan Yesus. Dan Tuhan memberikan kata-kata yang tepat. Makanya itu jangan biasakan dirimu dengan perenungan yang salah. Apalagi orang-orang yang mulutnya seringkali dipakai untuk gosip. Sekali-kali boleh kita ceritakan yang negatif, itu pun harus tepat alamat demi supaya kita itu mendapatkan teman lawan bicara agar supaya lebih cerah pikiran kita, terang. Tapi kalau kita lihat orang yang negatif melulu, saya rasa something is wrong with that person. Saya menunjukkan kepada Anda bahwa raja dalam hal ini pada ayat 22 sudah tahu harus mengatakan apa. Langsung ke ayat 23, lalu berkatalah raja, haleluya. Lalu berkatalah raja. Pertama-tama ini belum kata-kata hikmat, ini mulai masuk di intro dulu. Yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Ini enggak memecahkan masalah. Ini hanyalah assessment. Ini hanyalah survei keadaan. Saya percaya salah satu wujud kata-kata hikmat adalah diagnosa yang tepat. Berdoalah para dokter juga. Kasih diagnosa itu yang tepat. Tidak boleh malpraktek. Ngomong apa adanya tapi jangan kasar. Ada cara lain untuk bicara. Kadang-kadang kita bisa jual mahal karena banyak orang yang antri untuk diobati. Pendeta juga bisa lakukan itu, banyak orang yang antri untuk didoakan. Tapi ingatlah bahwa down inside you, di dalam dirimu, ingatlah bahwa Anda orang Kristen dulu, anak Tuhan. Dan Allahmu adalah kasih. Ada banyak jalan menuju Roma, karena ini bukan keselamatan. Cara kita break the news, kita nggak boleh memberi pengharapan palsu. Misalnya kalau yang kerja dalam kedokteran, minta sama Tuhan kata-kata hikmat, karena pasien akan terasa seperti dipukul ketika diberitahu kanker ditemukan di tubuhmu. Tapi cara kita memberitahu itu, dokter harus memberitahu apa adanya, saya tahu. Tapi dengan cara, ada berbagai cara untuk memberitahukan. Ada dengan cara tonasi orang, spiritnya berkata-kata, itu bisa mematahkan atau memberi semangat kepada orang. Tidak bisa seorang dokter berkata dalam ilmu kedokterannya, oh ini nanti gak apa-apa. Kalau apa-apa ya apa-apa. Cuman kita juga sebagai seorang medis yang bekerja di dunia medis, perhatikan pemilihan kata-kata. Perhatikan susunan kalimat. Karena bagi orang yang praktek, dokter atau bukan, gampang untuk ucapkan. Tapi manusia punya perasaan juga harus dijaga. Kita harus jalan di mil kedua karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tetap beritahukan, kankermu ini sudah stadium gawat. Mungkin fakta tetap disampaikan, tetapi mungkin ada cara lain juga untuk bisa jaga perasaan sekalipun mereka menerima news ini sebagai pukulan. Diagnosa yang tepat, karena pada waktu di ayat 23, Salomo berkata, yang seorang ngomong begini, yang seorang lagi ngomong begitu. Dia bilang, inilah survei keadaan. Objektifnya jelas, Salomo berkata, dalam hal ini tidak ada solusi ya ibu-ibu. Salomo tidak memberi pengharapan palsu. Objektifnya jelas. Dua-dua bertikai saling klaim. Sorry, aku gak bisa bantu. Kalimat berikutnya ini dahsyat. Sesudah itu raja berkata, disinilah ayat 24 inilah words of wisdomnya. Kata-kata hikmat. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Semua orang kaget. Semua di peradilan itu terkejut. Ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja di ayat 25 tepatnya. Ayat 25 inilah kata-kata hikmatnya. Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Coba pakai ayat ini dalam konteks yang lain. Akan terdengar salah sekali. Diulang lagi dalam kondisi berikutnya, sudah tidak sama. Karena berita tersebar, kalau nanti ada orang bertikai, nanti raja akan ambil pedang. Enggak. Kata hikmat tidak diulang kedua kalinya. Karena sudah tertebak. Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Saya sebut kata-kata hikmat adalah timely words of supernatural origin. Kata-kata yang tepat, waktu tepat guna, dan sumbernya itu supernatural dari Roh Kudus. Simple sekali kata-kata ini,
Penggal aja anak itu. Kasih setengah-setengah kedua pihak. Simple but deep. Sederhana tapi dalam sekali. Dan mendatangkan purpose atau tujuan Allah. Di dalam konteks yang berbeda, kata-kata yang sama ini akan irrelevan. Tidak relevan. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia, please no. Pedang di tangan, Algojo datang. Bayi itu diambil di situ. Kan tadi saya beritahu bayinya dibawa. Udah mau dipenggal. Tetapi untungnya ajudan raja tahu hikmatnya. Orang berhikmat itu akan membuat orang-orang yang dia pimpin berhikmat pula. Dia nggak langsung ayunkan. Waktu dia mau ayunkan, saya bisa bayangkan dia lihat mata raja. Lalu habis itu ada teriakan seorang ibu, no, jangan, kasih aja ke dia, jangan. Raja lihat dia, tahan tanganmu. Algojonya begini. Itu bayi sudah dibalik. Mungkin kakinya dulu seperti ini. Sebab timbullah belas kasihannya. Perhatikan kata sebab timbullah belas kasihannya. Words of wisdom, karunia berkata-kata dengan hikmat ini biasanya akan menimbulkan apa yang dari Allah dalam situasi itu. Akan memunculkan kehendak Tuhan terbaik dalam situasi terburuk. Akan memunculkan apa yang Allah ingin kita lihat dalam situasi itu. Kata-kata hikmat, muncul. Dan hari itu Salomo mampu dengan urapan Roh Kudus mengeluarkan naluri ibu dari seorang perempuan sundal. Dari seorang amoral menjadi orang yang benar dan berbelas kasihan. Don't kill my son. Jangan bunuh. Oh, my daughter sih. Jangan bunuh anakku. Sebab timbullah belas kasihannya. Tetapi raja menjawab katanya. Ini udah follow up kata-kata hikmat. Ini kata-kata hikmat sesungguhnya itu di ayat 25. Kata raja, penggala anak yang hidup itu menjadi dua. Tapi raja memberi follow up, menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. She is the mom. Dia itulah ibunya. Wow, dan seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja ayat 28. Maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat. Mereka bukan mendengar, mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah dalam hatinya. Ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sebab rakyat melihat. Ternyata kata-kata hikmat itu bisa dilihat. Bukan didengar saja. Visible. Wisdom should be visible through our words. Hikmat harus nyata, kelihatan mata lewat kata-kata kita. Hikmat itu tidak pernah bisa petak umpet selama-lamanya bersembunyi dalam sanubari. Hikmat itu akan kelihatan dari kata-kata seseorang. Bahwa dia menunjukkan dirinya lewat Salomo. Roh kebenaran itu dalam hati untuk melakukan keadilan. Saya kasih 3 kata-kata hikmat dalam poin sederhana untuk Anda bawa pulang ke rumah, selalu berkaca dan bercermin dengan ini dalam segala pergumulan, tantangan, dan keputusan. Dan minta Roh Kudus yang supranatural itu memberikan kepadamu. Poin 1, kata-kata karunia untuk berkata-kata dengan hikmat adalah kata-kata yang tepat guna dan tepat pada waktunya. Ini yang disebut juga sebagai rema. Ada ribuan promises atau janji. Janji Allah di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi tidak semuanya bebarengan akan berbicara ke dalam hidupmu dan hidupku. Minta sama Tuhan sebuah kata-kata dulu. Sebelum muncul di mulut kita, mengakui firman, harus jadi perenungan. Minta sama Tuhan kata-kata yang tepat guna dan tepat pada waktunya. Misalnya, saya bisa menepuk pundak seseorang yang khawatir jatuh. Saya berkata, everything will be fine with you. Tidak memberi pengharapan palsu. Orang bisa merasakan dalam kalimat itu ada Roh Kudus. Kamu jangan takut, by God's grace oleh kasih karunia Allah, Anda akan tetap berdiri. Oh, jangan takut kamu bangkrut. Enggak akan. Wow. Pengharapan palsu juga ada orang yang begitu. Semua yang Roh Kudus lakukan ada counterfeitnya. Semua ada palsunya. Uang pun ada uang palsu kok. Perhiasan ada perhiasan palsu. Tapi yang asli juga ada. Kata-kata yang tepat guna dan tepat pada waktunya. Minta ini dalam parenting kita waktu kita membesarkan anak. Waktu kita memimpin. Waktu kita melayani orang lain atau sesama kita. 2,
Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat adalah kata-kata yang menyelesaikan sebuah persoalan. Words that are part of the solution, not part of the problem. Kata-kata yang adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan itu sendiri. Persoalan itu seperti kalkulasi, seperti matematika, 2 tambah 2 sama dengan berapa, rumus-rumusnya. Di dunia alami aja ada rumusnya, kok begini kok bisa begitu. Itu X berapa, tanda gini, Y apa. Waduh, bingung dulu zaman saya belajar kalkulus juga. Itu ada rumusnya. Ya. Ada kata-kata yang merumuskan sebuah masalah, objektifnya jelas. Salomo berkata, ini diagnosaku dan ini solusinya. Aku enggak punya solusi, ternyata tidak punya solusinya. Salomo itu justru jadi solusi, ambil pedang. Luar biasa ya. Daripada dia berkata, kamu pembohong besar. Menghakimi Salomo, nanti apa kata rakyat? Kok main tuding segala? Lihat itu, segala jalan menuju ke Roma, dia pakai diagnosa, tapi ada jalan yang lebih baik untuk memunculkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan resiko yang tinggi tentunya, kalau dua-dua diam ya anak itu akan dipenggal sungguhan. Saya tahu, life is full of risk. Makanya nanti kebaktian berikutnya saya jelaskan, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Itu dahsyat sekali. Because when you do not know, God knows. Untuk Allah kamu, atau kita tidak tahu, Allah tahu. 3, kata-kata yang menegakkan dan membela kebenaran Tuhan. Ingat ya, bukan karunia Roh Kudus itu berpusat pada Kristus. Dia tidak dipakai sebagai kalimat positif, bukan. Ini ada bedanya dengan menjadi seorang motivator atau dengar motivasi. Ini supra alami. Ini untuk menunjukkan dan glorify, untuk memuliakan kebenaran Kristus. Bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran atau the spirit of truth. God is always the beginning and the end of every gift from heaven. Allah kita itu adalah alfanya, omeganya, awal dan akhir segala karunia yang diberikan pada gereja. Tuhan Yesus berpusat di tengah-tengahnya. Saya berharap ketiga hal ini yang Anda catat dan perlu direnungkan lagi akan menjadi cermin ilahi. Semoga setiap keputusanmu mendatangkan kebaikan dan rahmat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.